Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-86 kalimah Al-Muqsitu. Al-Muqsitu adalah Allah Zat yang maha adil, adil di dalam hukum. Allah adalah Zat yang mampu menghukumi dengan hak, dengan adil dan benar. Allah akan membalas pada penganiayaannya orang-orang yang dianiaya saat di dunia dengan adil. Dan Allah akan menghukumi di antara hamba-hambanya dengan adil, dengan apa yang telah Allah janjikan. Kemudian hukum-hukumnya di antara hamba juga Allah hukumi dengan adil. Ini sewaktu di dunia ataupun ketika berjumpa di akhirat di hadapan Allah. Dan Allah berbuat dan berlaku itu juga memerintahkannya dengan adil. Kami ulang sekali lagi, Allah memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat adil terhadap sesama hambanya. Jadi kalau di dunianya keadilan dan sifat ini juga harus diberlakukan, harus dikerjakan, terutama untuk orang-orang atau hambanya Allah yang menjadi para khalifah, para pemimpin. Itu harus dan wajib berlaku bijaksana dan adil, termasuk suami terhadap istrinya juga harus adil, orang tua kepada keluarga dan anak-anaknya. Begitu juga dengan orang-orang iman, karena ketidakadilan atau penganiayaan itu akan dikisos oleh Allah. Kemudian Allah menambahkan kerinduan atas rasa rindunya kepada Allah. Dalam hal ini Allah Zat yang maha adil, Allah Zat yang maha menghukumi. Salah satunya Allah menambahkan kerinduan atau rasa kangennya atau terhadap hamba-hambanya Allah, kebahagiaan ketika mengerjakan ibadah. Nah, Allah menambahkan kerinduan bagi orang-orang yang bisa berlaku adil, bisa beribadah dengan baik, ya toh? Ini untuk kangen kepada Allah. Karena orang-orang yang adil itu mendapatkan janji surganya Allah yang tinggi, atau terutama para amir, para imam, atau itu dijanjikan berada di singgasananya Allah sebelah kanan, dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah merupakan janji untuk orang-orang yang bisa adil. Nah, rasa kerinduan ini Allah tambahkan kepadanya, sehingga bagi hambanya Allah yang bisa berlaku adil, ini kekangenannya akan semakin tinggi. Urusan adil ya ada tolak ukurnya dalam kitabillah. Kemudian cinta atau mungkin ini ya sangat sulit, tapi jangan berat sebelah, jangan pilih kasih, apalagi di dalam keluarga. Suami terhadap istrinya ini ketika tidak bisa berlaku adil, besok di hadapan Allah akan bertemu dengan kondisi yang miring bahunya, yang sengkle. Ya, mohon maaf, kalimat ke-87 adalah Al-Jami'. Al-Jami' adalah zat yang maha mengumpulkan. Adalah zat yang mengumpulkan di antara beberapa jenis-jenis segala jenis makhluknya Allah yang sama. Seperti halnya Allah mengumpulkan semua manusia di tanah lapang, atau mengumpulkan semua makhluk-makhluknya Allah di dalam tempat yang lapang, dikumpulkan pada satu area atau satu tempat. Jadi akan demikian kondisi di hari padang mahsyar. Kemudian Allah mengumpulkan manusia di tanah lapang di satu tempat yang mana berkumpul di permukaan atau pada suatu tempat di hari kiamat. Atau tentunya ini bumi yang sudah berbeda dengan kondisi saat ini yang kita lihat. Kemudian Allah mengumpulkan semua hal atau makhluk yang berbeda-beda, seperti mengumpulkannya langit dan bumi, juga apa-apa yang ada
di antara keduanya. Hal itu seperti halnya Allah mengumpulkan air dan udara, hewan dan tumbuhan, atau sama seperti halnya Allah mengumpulkan urat besar dan urat kecil, begitu juga darah dan daging menjadi satu anggota tubuh. Allah juga mengumpulkan di antara dua hal yang berbeda jenis dan masanya, seperti mengumpulkan panas dan dingin, atau begitu juga basah dan kering di dalam diri hewan. Itu Allah mampu. Maka Allah Zat yang Maha Suci yang mengumpulkan pada semua kebaikan-kebaikan dan juga nikmat menjadi satu, menjadi bertemu menjadi satu. Nah, hal ini adalah sifat mengumpulkannya Allah. Jadi banyak hal yang mungkin kita belum pernah jumpai hal itu, hal-hal yang samar tentunya, yang tidak pernah kita temukan dari makhluk-makhluknya Allah. Namun Allah mengumpulkannya. Besok di hari kiamat Allah juga mengumpulkan kita seperti halnya, meskipun kita ini dari segala penjuru dunia di alam semesta ini akan berkumpul di satu tempat di padang mahsyar. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah Allah yang bersifat Al-Ghani, ialah Allah Zat yang Maha Kaya. Allah Zat yang Maha Kaya dalam zat, sifat, perbuatan dan kekuasaannya Allah. Maka Allah tidak membutuhkan seorang pun. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun dari makhluknya. Sedangkan setiap makhluk itu semuanya membutuhkan pada Allah. Ini dalam hal sifatnya Allah yang Maha Kaya, di mana Allah telah mewujudkan dengan menyiapkan, memberi kebutuhan dalam urusan perkara dunia dan perkara agama sepanjang waktu dan sepanjang masa. Setiap langkah-langkahnya makhluknya Allah, hambanya Allah. Pesannya adalah al-malu mali, atau apa yang menjadi hartamu orang-orang iman, atau yang telah diberikan kekayaan itu hartaku, sejatinya adalah miliknya Allah. Bahkan kita juga menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita miliknya Allah. Maka silahkan tukarkanlah hartaku untuk mendapatkan surgaku. Dalam artian kita wajib untuk bersedekah, wajib untuk menggunakan harta kita untuk diserahkan kepada sabilillah, diupayakan, diniatkan untuk mencari pahalanya Allah, untuk mendapatkan, berlomba-lomba mencari surganya Allah dalam urusan ibadah. Nah, maka dengan demikian bahwa sejatinya Allah sangat tidak membutuhkan, justru itu miliknya Allah. Kalau kita meyakini terhadap pesannya Rasulullah, jadi apa yang kita dapatkan itu adalah titipannya Allah, kita gunakan untuk mendapatkan surganya Allah. Tentunya kepada sabilillah, tentunya untuk kemaslahatan umat, tentunya untuk melancarkan agamanya Allah. Dan niatnya itu betul-betul niat untuk sabilillah, ya Allah. Jangan lagi diniatkan untuk riya dan sombong. Karena ketika sudah diniatkan untuk sabilillah, kemudian kita ada niat yang lain yang dibisiki oleh jin dan syaitan, hingga akhirnya niat yang tadi sudah baik, ya Allah, itu mengurangi dari kebaikannya. Sedekahnya 89 ialah al-mughni. Allah Zat yang memberi, Maha memberi kekayaan. Allah adalah Zat yang sangat dermawan, di mana Allah memiliki keutamaan, kebaikan-kebaikan, kekayaan dan kenikmatan. Allah adalah Zat yang memberi kekayaan terhadap orang-orang yang dikehendakinya dari hambanya Allah, di mana apa yang Allah berikan yang sudah diukur itu mengandung hikmah atas kekayaannya, mengandung nasihat, mengandung nasihat. Jadi kemudian ketika telah diamanahkan kepada hamba, itu tidak
Begitu saja, ada hikmahnya di sana. Di mana kekayaannya mengandung hikmah dan juga mengandung ujian bagi pemiliknya. Atau itu harus di garis bawahi atau bahwa kaya raya atau miskin semuanya ada hikmahnya. Yang paling berat adalah kalau itu menjadi ujian. Tapi kalau bisa baik atau bisa meyakini tentang tujuan daripada kekayaannya, itu sangat luar biasa. Dan Allah lah yang telah memberikannya, dipilih, tidak semuanya bisa. Maka Allah yang maha baik berbuat baik kepada hambanya. Allah memberi kekayaan dengan kemampuannya Allah, dengan maha kayanya Allah untuk hamba-hambanya. Itu dipilih oleh Allah. Dan Allah menghendaki baik pada hambanya dengan diberi kekayaan ya, atas kondisi yang dia alami, menghilangkan kondisi melaratnya, kemudian diberi kekayaan. Itu Allah mampu. Atau Allah menghilangkan pada mara bahayanya. Itu juga dengan maha kayanya Allah mampu. Jadi meskipun dia kaya raya tapi tidak mengandung mudarat, tidak sampai menghilangkan, tidak menimbulkan pada mudarat yang besar, itu Allah mampu. Namun perlu diketahui bahwa hartanya Allah tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan apapun pada sesamanya. Juga hartanya Allah tidak mampu untuk menolak pada bahayanya Allah yang diberikan. Justru semua itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hamba. Hal itu bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah terhadap hamba. Jadi kalau misalkan menggunakan hartanya untuk mendapatkan kemanfaatan sesuatu, itu tidak mampu. Contoh, ketika mengajak hambanya untuk iman, kemudian dijanjikan harta, kemudian dengan diberikan harta keimannya bakalan langgeng, itu tidak. Yang membuat dia bisa iman itu Allah. Harta itu tidak mampu untuk memberi manfaat apapun kalau Allah telah menghendakinya. Memberikan kekayaan itu tidak bisa menjaga keimanan. Begitu juga ketika seorang hamba kemudian memberikan harta yang banyak luar biasa, dia menjadi nurut atau layaknya budak, itu sejatinya juga tidak. Yang membuat dia nurut dan taat itu Allah. Begitu juga dengan meletakkan sebuah harta yang banyak kemudian bisa menghindarkan bahaya, atau itu juga tidak. Yang memberikan, yang menolak bahaya dari hamba itu adalah Allah. Jadi ya semuanya nasabnya adalah Allah, bahwa uang itu hartanya Allah. Atau kasih sayang yang diberikan oleh hamba terhadap hambanya, kemanfaatan yang didapatkan itu semuanya adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kalau dalam bahasa kalimat la haula wala quwata illa billah itu, seorang tidak bisa untuk, tidak punya daya dan upadaya untuk bisa taat, untuk bisa tidak berbuat maksiat, kecuali dengan aunianya Allah, penjagaannya Allah. Orang tidak berbuat pelanggaran Allah, orang tidak bisa berbuat maksiat kepada kita atau berbuat hal-hal yang mengandung maksiat, atau mengandung bahaya untuk kita, kecuali dengan penjagaannya Allah. Kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat itu karena kita dijaga oleh Allah. Begitu juga seseorang tidak melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan, yang bernilai ibadah, kecuali dengan kekuatannya Allah, dengan rahmatnya Allah. Kalau seandainya pun kita tidak melakukan maksiat, itu betul-betul juga karena penjaganya Allah. Kalau kita melakukan ibadah juga dengan
kekuatannya Allah. Jadi rahmatnya Allah terkandung di sana. Allah zat yang maha memberi kekayaan. Begitu juga dengan sedekah. Kalau sedekah itu ya kerenteknya dari Allah. Semua hal yang memberikan manfaat kepada sesama atau yang menolak bahaya itu betul-betul dari Allah. Kita hanya ikhtiar. Dalam hal kekayaan, di sana Nabi memberikan keistimewaan sendiri. Atau contoh bahwa sedekah mampu untuk bisa menghindarkan dari penyakit. Sedekah mampu untuk kekayaan yang kita lakukan, kemudian kita berniat mencari pahala dengan cara sedekah, itu mampu untuk menghindarkan dari mara bahaya. Tapi kembali kepada rahmatnya Allah. Ikhtiarnya ya begitu. Tapi meyakini bahwa harta bisa untuk mengerjakan itu, tidaklah demikian. Kemanfaatan dan kekayaan kita itu semuanya ada di dalam naungan kasih sayangnya Allah. Karena Allah yang memberikan, kitalah yang menjadi perantara. Sehingga Allah yang maha kaya, di mana Allah mampu untuk memberi kekayaan kepada hambanya. Di sini mempunyai artian kita tidak boleh untuk iri. Kalau hamba itu kemudian diberi kekayaan, ya sudah. Itu pilihan dari Allah, ketentuan dari Allah. Kok kemarin menjadi teman tidur, teman sekontrakan, teman sekos-kosan, kemudian suatu saat dia menjadi orang kaya raya. Hamba yang memahami terhadap qadar dan takdirnya Allah, nama dan sifatnya Allah, tidak boleh untuk iri. Itu adalah murni dari ketentuan dari Allah. Para kaum muslimin muslimah, berikutnya adalah kalimat al-mani. Allah zat yang maha mencegah, atau menolak. Allah adalah zat yang maha mencegah, di mana Allah zat yang mencegah dengan menolong dan menjaga pada ahli taat, kepada orang-orang iman dengan menjaga dan menolongnya. Allah adalah zat yang mencegah pada ahli taat untuk dilindungi, untuk ditolong dari musuhnya. Jadi kalau ada hamba-hambanya Allah yang kemudian di sana diintimidasi, diperangi, Allah lah yang maha mencegah, Allah lah yang maha menolong terhadap hambanya. Kemudian Allah adalah zat yang mencegah terhadap makhluknya, terhadap apa-apa saja yang dia inginkan. Tetap hambanya Allah menghendaki sesuatu, kemudian Allah tidak memberikannya. Allah cegah terhadap apa yang dia maui. Itu adalah sifatnya Allah. Dalam artian kadang-kala juga apa yang Allah cegah itu berkaitan dengan suatu hal. Contoh permintaan dan kebutuhan. Allah memberikannya kebutuhannya, sedangkan Allah mencegah pada permohonannya atau permintaannya. Allah memberikan yang dibutuhkan saja. Itu juga hal-hal yang harus kita amati dan cermati. Bukan berarti Allah tidak memberikan. Coba fahami, kadangkala Allah memberikan yang dibutuhkan dan mencegah apa yang kita minta terus. Dalam hal kaya, dalam hal harta, kita minta terus. Tapi Allah memberikan yang sangat dibutuhkan, ialah sehat, waras, longgar, dan lain sebagainya. Sedangkan mungkin apabila kemudian permintaannya Allah cegah, yang lain tuh banyak yang Allah tidak berikan, Allah tunda, atau Allah tunda waktunya, Allah tunggu sampai di akhirat, atau diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta kepada Allah. Sehingga hal ini menimbulkan sebuah keyakinan atau sebuah keimanan bahwa belum tentu yang tidak kita dapatkan itu betul-betul Allah cegah. Kadang-kala
justru kita mendapatkan yang lebih baik. Dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan nasihat, kita menelaah ke dalam diri kita. Dalam hal doa, ini juga sudah diterangkan di dalam penjabaran bahwa doa itu semuanya dikabulkan. Mungkin ada kalanya satu ditunda pemberiannya. Ada kalanya juga tidak diberikan di dunia tapi di akhirat atau nanti di hari atau bisa jadi bahwa doa kita diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya keamanan, keselamatan atau tapi diberi sakit atau kemudian dengan sakit justru lebih aman dan lebih kita meminta berdoa kaya raya apa ditunda diberinya keimanan yang baik atau yang selalu bisa beribadah dengan diberi sedang-sedang saja. Hal-hal seperti ini adalah sifatnya Allah di mana Allah mencegah terhadap makhluknya apa saja yang dia kehendaki. Tapi Allah memberikan terhadap apa yang dia butuhkan. Yang dibutuhkan, yang diperlukan itu diwujudkan. Maka ada istilah dalam sebuah kebutuhan terkait atau beristilah primer dan sekunder. Sehingga moga-moga saja semua yang kita minta kepada Allah itu diwujudkan. Tidak usah bersedih hati ketika nggak dikasih di dunia.